Perkenalkan, saya Dewi Wistianti dengan NIM JB0B024064. Saya di sini ingin berbagi mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan sebagai mahasiswa. Peran saya sebagai mahasiswa adalah mengimplementasikan salah satu nilai dari empati konsensus desa negara, yaitu nilai persatuan kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa kampus bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga minimal kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu, bahwa kita itu harus saling menghormati, menghargai keberagaman, dan menjaga persatuan di antara kita. Oleh karena itu, saya berusaha menerapkan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, menjadi teman yang peduli. Jika ada teman yang terlihat tertekan, terkucilkan, atau tidak memiliki keberanian bersuara, saya berusaha untuk menyapanya, mengajaknya berbicara, mengajaknya bercerita, dan memberikan dukungan secara emosional. Yang kedua, menghargai perbedaan di lingkungan kampus. Saya mengingatkan diri sendiri dan teman-teman bahwa perbedaan latar belakang, karakter, maupun pendapat adalah hal yang wajar, bukan alasan untuk mengejeknya atau merendahkannya orang lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan inklusif. Dengan bergabung dalam kegiatan kampus dan kelompok belajar, saya berusaha membantu menciptakan suasana yang ramah bagi semua mahasiswa, serta menolak segala bentuk pengucilan atau perundungan. Contoh yang dapat kita lihat dari kasus yang banyak dibicarakan saat ini adalah kasus mahasiswa Universitas Udayana yang bernama Timothy yang meninggal dunia dan diduga sebelum mengalami perundungan. Bahkan setelah kejadian tersebut, masih ada komentar yang mengejek yang menunjukkan kurangnya empati. Hal ini menyadarkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting untuk menjaga persatuan dan saling mendukung, agar kampus menjadi tempat yang aman dan manusiawi bagi semua. Melalui tindakan-tindakan sederhana tersebut, saya berusaha menghidupkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu saling menghormati dalam keberagaman demi menjaga persatuan di lingkungan kampus. Selanjutnya ada pengaitan latar belakang, masalah, dan solusi dengan nilai keadilan dalam konsensus dasar negara. Latar belakang masalah. Perundungan yang terjadi di lingkungan kampus menunjukkan bahwa masih ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Korban bullying tidak hanya mengalami luka secara fisik, tetapi juga tekanan mental, rasa takut, rasa cemas, berkepanjangan karena merasa dirinya tidak aman. Bahkan pada kasus tersebut, setelah korban meninggal pun masih ada pihak yang mengejeknya. Hal ini menunjukkan hilangnya rasa empati dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keadaan seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi yang seharusnya membentuk karakter yang baik, beretika, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Masalah ini menggambarkan bahwa yang pertama, hak dasar setiap mahasiswa untuk merasa aman masih belum sepenuhnya terlindungi. Yang kedua, kampus belum sepenuhnya menjadi ruang yang ramah bagi semua. Yang ketiga, budaya saling menghormati belum tertanam kuat di kalangan mahasiswa. Nilai relevan nilai keadilan adalah bagian penting dari 4 konsensus dasar negara yang kita anut. Keadilan sosial berarti semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi, dihargai, dan diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Dalam konteks kampus, nilai ini diwujudkan melalui yang pertama,
pelindungan terhadap setiap mahasiswa dari tindakan kekerasan. Yang kedua, penghormatan terhadap hak untuk belajar, tumbuh, dan berpendapat tanpa takut. Yang ketiga, kesetaraan perlakuan baik dalam kehidupan sosial maupun akademik. Yang keempat, menjaga martabat manusia sebagai nilai dasar dalam hubungan antar mahasiswa. Artinya, siapapun tanpa melihat latar belakang, kondisi ekonomi, penampilan, suatu kepribadian, wajib mendapatkan perilaku yang adil dan tidak boleh direndahkan. Selanjutnya ada solusi. Mahasiswa perlu menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk merasa aman dan dihargai. Keadilan sosial di kampus dapat diwujudkan melalui aturan yang tegas terhadap perilaku perundungan serta upaya bersama warga kampus untuk saling melindungi. Dengan demikian, penerapan nilai keadilan di kampus tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar dijalankan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada solusi konkret untuk membangun kampus yang aman, menjunjung martabat manusia. Yang pertama ada, untuk mahasiswa yang merasa sendirian atau tertekan, diadakan pendampingan oleh teman sebaya, peningkatan akses layanan konseling kampus, serta kelompok dukungan yang membantu mahasiswa lebih berani bersuara. Yang kedua, untuk perundungan yang menjadi secara langsung maupun melalui media sosial, kampus perlu mengadakan edukasi tentang empati dan menghargai orang lain, serta menerapkan aturan yang tegas dan sanksi kepada perilaku perundungan. Yang ketiga, untuk korban yang mengalami trauma atau gangguan kesehatan mental, diperlukan pendampingan berkelanjutan oleh konselor, dukungan keluarga dan teman, serta jaminan bahwa korban tidak akan dikucilkan kembali. Yang keempat, untuk di lingkungan kampus yang kurang peduli atau ikut memperburuk keadaan, perlu dibangun budaya saling menghormati, kegiatan pembinaan karakter mahasiswa, serta peran aktif organisasi mahasiswa dalam menjaga suasana yang aman dan manusiawi. Jadi, dari kasus perundungan yang menjadi pengingat serius bahwa perilaku yang tampak sederhana seperti ejekan, hinaan, pengucilan dapat menghilangkan nyawa atau merusak persatuan. Sebagai mahasiswa, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai konsensus dari negara dalam kehidupan kampus, menghargai keberagaman, mengelola ketidakadilan, menjunjung martabat manusia, dan menjaga persatuan. Apabila seluruh mahasiswa memiliki kebudayaan yang sama, kampus akan menjadi tempat yang aman, membentuk karakter, menumbuhkan rasa kebangsaan yang kuat, bukan tempat yang menyisakan luka. Sekian dari saya, terima kasih.